Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masuki puasa yang ke-11 ya. 11. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki 10 yang kedua. Di mana 10 yang kedua ini penuh dengan maghfirah. Segala dosa, kekhilafan, kesalahan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa ditetapkan pada kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi yang telah mampu merubah tatanan peradaban adat jahiliyah yang sama kita nikmati ini. Yang ketiga kalinya mari kita awali dengan bacaan kitab, mudah-mudahan apa menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadiniyah talab ridha Muhammadur Rasulillah wa li kulli salihah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka dulu halaman 22. Dzikrul wudu inda ghuslir rijlaini. Nomor 22 sudah ketemu? Dzikrul wudu inda ghuslir rijlaini. Pas yang ke-9. Inda ghuslir rijlaini, ketika membasuh kedua kaki. Ketika membasuh kedua kaki. Allahumma ya Allah. Sabit, tetapkanlah. Sabit, tetapkanlah. Qadami, kedua kaki saya. Kedua kaki saya. Alas sirati. Alas sirati. Di atas siratal mustaqim. Di atas siratal mustaqim. Yauma tazillu. Yauma hari. Yauma hari. Tazillu, terpeleset. Tazillu, terpeleset. Kepleset. Tazilu, terpeleset. Bahasanya disiapkan.
Loh, mana tadi? Fihi. Fihi. Di dalam hari kiamat. Di dalam hari kiamat. Al-aqdamu. Al-aqdamu, beberapa kaki. Al-aqdamu, beberapa kaki. Artinya gini tuh, ya Allah, pas kita basuh kaki itu, tetapkanlah kedua kaki saya untuk bisa melewati Shiratal Mustaqim, di mana di hari kiamat itu banyak kaki yang terpelanting atau terpeleset. Ya Allah, tetapkanlah kakiku untuk bisa menginjakkan Shiratal Mustaqim, di mana di hari kiamat banyak kaki yang terpelanting atau terpeleset. Karena Shiratal Mustaqim itu wakilah merupakan satu jembatan yang lebih tajam daripada silet, lebih lembut dari rambut yang dibelah jadi 7, betapa tajamnya itu. Bagi orang yang tidak ada kesiapan untuk melintasinya, maka bisa jatuh, bisa terpeleset. Tapi bagi yang kesiapannya banyak, Shiratal Mustaqim itu seperti jalan tol, makwes itu, tidak ada rintangannya. Maka cari bekal untuk bisa melewati. Di mana diantaranya melaksanakan tugas-tugas yang sering kita dengarkan bacaannya, Allahumma ij'alni ini yang doa Allahumma, di dalam doa tarawihnya itu Allahumma ij'alna, kalau banyak orang, kalau sendiri Allahumma ij'alni mimman yastajibul qaulah. Allahumma ij'alni imanan daima bil imani kamilin wali faraidika mu'addin. Ini yang terpenting di situ, kita dapat menjalankan apa menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua tugas-tugas sudah dijalankan, insya Allah lah kita ini banyak sudah membawa bekal. Tapi kalau nggak ada bekalnya, ya sholat, yoga, melaksanakan kebaikan masih malas, nah ini yang membahayakan. Maka Imam Nawawi itu mengatakan tuba liman bana qabrahu qabla ayadkhulahu. Bejo banget bagi orang yang bisa membangun kuburnya sebelum memasukinya, yaitu menjalani apa yang jadi tugas hidup kita sebagai hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam ditegakkan di situ. Pun nggih, Allahumma sabbit qadami yauma tazilu fil aqdam. Langsung hafal nggih, langsung hafal. Jadi sudah mulai dari berapa hitungannya? 9. Mulai ketika basuh tangan, ada sudah hafal semua? Langsung hafal. 1.000 ya saya. Kita biasakan kita wudu, kita basuh tangan. Allahumma fat yadi min ma'asika kuliha. Ini pas basuh tangan itu. Kemudian ketika kumur, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika kita menghisap ke air hidung atau istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah. Kemudian ketika kita berwudu, mulai masuk wudu, setelah niat baru kita mengucapkan Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh. Kemudian tangan Allahumma ti kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Yang kiri Allahumma la tu'ti kitabi bisimali wa lamin wara'i dhahri. Kemudian mengusap kepala
Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Kemudian bisa alanar minan nar boleh. Kemudian ketika membasuh telinga, Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang bisa mendengarkan nasihat-nasihat atau ucapan-ucapan ataupun apa bentuknya, mendengarkan nasihat, kemudian dan bisa mengikuti kebaikannya itu. Jadi kita berharap kalau belajar ya setelah kita bisa itu wa amila bihi, mengamalkan apa yang dilakukannya. Kemudian ketika kita membasuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tazilu fihil aqdam. Nah, itu insyaallah dalam oleh-oleh ini di bab 1 di juz 1 Mabad Fikih ini kaifiyah kita wudu selesai, tata cara ini kita selesai. Ini termasuk nanti bisa dilakukan ini. Dilakukan. Balik di halaman depan. Sebelum saya masuk di halaman yang di halaman yang berapa ini ya? 10 ya? Bab dzikir wudu sudah insyaallah enggak ada pertanyaan ya untuk paham ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kam berapa arkanus sholati, rukun sholat. Kam berapa arkanus sholati, rukun sholat. Sudah belum? Halaman 10 bawah. Kam berapa arkanus sholati, rukun sholat? Jawab, arkanus sholati adapun rukun sholat, arkanus sholati adapun rukun sholat itu arba'ata asyara 14. Itu arba'ata asyara 14. Al-awalu adapun yang pertama itu al-qiyamu, berdiri. Lil qadiri, bagi yang mampu. Lil qadiri, bagi yang mampu atau kuat. Asani adapun yang kedua itu an-niyatu, niat. Adapun yang kedua itu an-niyatu, niat. As-salisu adapun yang ketiga, as-salisu adapun yang ketiga itu takbiratul ikhrami, takbiratul ikhram. Ar-rabi'u adapun yang keempat itu al-fatih. Iku qiraatul Fatihati, baca Fatihah. Ar-rabi'u adapun yang keempat iku qiraatul Fatihati, baca Fatihah. Al-khamisu adapun yang kelima itu ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu adapun yang keenam
itu al-i'tidalu i'tidal. As-sabi'u adapun yang ketujuh itu as-sujudu sujud. As-saminu adapun yang kedelapan itu al-julusu duduk. Bainas sajdataini di antara dua sujud. Bainas sajdataini di antara dua sujud. At-tasi'u adapun yang kesembilan iku at-tuma'ninatu tuma'ninah. Fil kulli di dalam semuanya. Mulai mana semuanya? Ruku, i'tidal, sujud, julus. Diambil satu maka hitungannya 14 karena tumakninanya di double. Kalau semuanya nanti 17. Al-ashiru adapun yang ke-10 itu al-julusu duduk. Litasyahudil akhiri untuk tasahud akhir. Litasyahudil akhiri untuk tasahud akhir. Al-hadi asyara adapun yang ke-11 itu at-tasyahudul akhiru tasyahud akhir. As-sani asyara adapun yang ke-12 As-sani asyara adapun yang ke-12 itu as-sholatu baca sholawat ala nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahudil akhiri di dalam tasahud akhir. Fit tasyahudil akhiri di dalam tasahud akhir. As-salisa asyara adapun yang ke-13 itu assalamu salam. Itu assalamu salam. Ar-rabi asyara adapun yang ke-14 itu at-tartibu tartib. Itu at-tartibu tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja. Panjang nanti. Kam arkanus sholati, berapa rukun sholat? Ini bentuknya istifham. Man, ma, mada, kam, kaifa, mata, banyak sekali. Berapa rukun sholat itu? Ada yang mengatakan 14, ada yang 17, itu tergantung. Tergantung dari tumakninahnya. Kalau itu satu persatu disebutkan maka 17. Kalau itu disebut satu aja
hanya kulinya saja, maka itu 14. Arkanus sholati arba'ata syara, adapun rukun salat itu 14. Pak bilangnya khobar itu dibaca rofa. Kenapa di situ arba'ata syara kok enggak arba'atu? Nah, untuk hitungan 11 sampai 19 itu mabni. Tidak boleh dibaca arba'atu asyara, enggak bisa. Harus dibaca mabni. Mabnian nasab situ. Sudah menjadi ketentuan. Mulai hitungan 11 sampai 19. Hah? 20 naik sudah beda lagi. Khusus untuk 11 sampai 19 saja. Al-awalu yang pertama adalah berdiri bagi orang yang puasa. Berarti sholat wajib itu atau sholat fardu, duhur kah, asar kah, maghrib, isya, subuh itu wajib berdiri. Sholatnya sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Boleh. Maka andai kata sholatnya sholat tarawih ini mau dilakukan, pengen diviralkan al-azhar, sholat tarawihnya duduk. Sekali-kali tuh, mau pengen viral, dimasukkan di Facebook atau di YouTube, diupload kan? Heboh, Pak. Ya mereka yang paham ya tidak akan heboh, tapi yang nggak paham ya heboh. Ini macam-macam masa sholatnya kok sambil duduk. Tapi ternyata ketika itu mengetahui dasarnya, sholat yang berdiri itu adalah sholat fardu. Sholat sunnah kadang saya itu ya sholat sunnah ya kadang berduduk juga. Apalagi kalau hajatan tempat orang, maghrib mamanya. Sholat badiah itu kan luar biasa sunnahnya. Melebihi dari nilai dari sholat tarawehnya. Kadang orang enggak paham. Ini enggak ikut sholat badiah, enggak melaksanakan badiah, langsung duduk-duduk, tapi tarawehnya ikut. Ini keliru. Nilainya itu lebih tinggi sholat badiah. Maka sholat badiah itu selalu dilakukan. Nah itu sholatnya, sholat wajib itu harus berdiri. Tapi syaratnya apa tadi? Lil qadiri, bagi orang yang mampu. Kalau tidak boleh sampai duduk pakai kursi, karena sakit berarti kan sakit. Kalau sehat ya wajib ngadeg. Wajib. Duduk tidak bisa, barangkali sakit, bisulen, ya turun miring menghadap kiblat, turun miring, tidur miringan. Miringan tidak bisa lagi, ya terlentang. Tidur terlentang sudah susah. Ya, ketip-ketip lah pakai isyarat, pakai meripat itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Pokoknya sesuatu hal yang itu sudah dalam kondisi darurat, sesuatu yang tidak dilakukan, maka itu bisa dilakukan. Lo ketip-ketip tak wis gak iso ngomongane. Maka ini disolati. Kayak kemarin itu ada teman yang ngomong gini, wah aku ini sholat tarawih ini pas di witirnya, dan pengetahuan saya bilangnya ini kan sebagaimana umum ya 2 rakaat kemudian 1 rakaat, jadi 2 plus 1. Lah di situ subhanallah aku bingung aku kok subhanallah. Ya saya berdiri gitu aja. Berdiri kemudian nambah 1 rakaat dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, dalam satu keterangan bab sholat witir, ini kalau kita melihat dari sisi arti maknanya usolli sunal witri rakaat jari witir kok loro, ya genep teman ya. Jadi berarti ngrasane usolli sunal witri rakaat ini jari ngomong witir kok genep piye. Maka kalau saya di rumah, saya katakan dulu itu, saya kalau di rumah itu witirnya langsung 3, tidak pakai tasawuf awal, langsung 3 1 salaman.
Jadi bacanya Al-A'la, Al-Kafirun, Qul huwallah, Al-Falaq dan Anas. Itu kalau saya di rumah kalau sendirian. Tapi kalau baca orang ya khawatir diprotes tadi ya. Tapi setelah momen dijelaskan seperti itu boleh lah. Itu witir langsung 3. Jadi usolli suntal witri salah rakaatin. Berarti terus ganjil nih. Ganjil. Pak nyicil Pak lurus kemudian ditambah siji ya. Itu nah, biasanya kalau sudah salam itu enggak ada ta'alluqnya. Bar ya bar itu salat 2. Nah yang dilakukan itu gimana akhirnya? Wah, aku akhirnya tanya di WA, gimana Pak hukumnya ini? Ya memang boleh ada dalam satu keterangan yang ada di Fathul Mu'in, saya kira Fathul Mu'in itu sholat witir langsung 3 itu boleh tanpa harus tasahud awal, berarti langsung salam, itu boleh. Pun umpamanya yang melakukan 2+1 ya sebuah monggo. Saya enggak moto ya enggak. Ya segan enggak apa-apa wis umume Mas aku 2 tuh malah repot. Berarti kan ya silahkan ada apa-apa. Jadi kembali rukun sholat yang pertama itu adalah berdiri bagi yang kuat. Kalau enggak kuat mengikuti apa yang dilakukannya tadi. Yang kedua adalah niat. Nah, niat ini qasdus syai'in mutaran bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dengan perbuatannya. Ya kita pas Allah itu kadang persiapan Allah orang masuk. Karena masukkan bersamaan Allah Akbar ini ya tidaklah gampang. Karena betul upayakan setidaknya pas Allah betul-betul hati ini sudah umpamanya sinyalnya langsung matak sama Allah Ta'ala itu. Kadang terjadi sampai Allah enggak masuk Allah masih pikiran masih gelam-gelam masuk Allahu Akbar ini karena untuk memasukkannya itu karena ukurannya qasdus syai'in mutanfadi itu memasukkan niat mulai A-nya lafal Allah sampai Ra-nya lafal Akbar di situ. Enggak masuk itu pokoknya susah betul. Baru Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar, rukun tata cara baca takbir ya harus dipahami. Rukun-rukun kaul harus dipahami. Itu niat. Apakah sholat itu harus sedekap? Ya tidak harus. Apa kita lihat di Mekah itu sholat ya macam-macam. Ya nek sing tangane di sedekap nih, bahasa Indonesia sedekap apa? Ngel. Wis pokoke ngene iki sedekap jenenge. Bahasa Inggris ini sedekap lek. Sedekap. Apa? Ada. Ukurannya itu di bawah dada, di atasnya udel. Tapi andai kata bisa tenang dengan delojor nih orang tanpa sedekap ya ora apa-apa. Ya ndak usah itu, wong itu bukan suatu rukun. Gitu. Sedekap ataupun tidak itu bukan suatu rukun, berdirinya yang menjadi rukunnya tadi. Kemudian takbiratul ihram sudah, ketika Allahu Akbar. Jadi niat itu bersamaan dengan takbirnya kita. Allahu Akbar itu niat. Kadang dari rumah dikit Allah Akbar. Alasan niatnya sudah dari rumah. Ya dari rumah takbir dari rumah ya enggak mungkin ya. Ya niat dari rumah itu benar pelaksanaannya kan berada harus bersama dengan perbuatannya di situ. Ya, perbuatannya niat salat itu ya mulai bersama takbirnya di situ. Apakah mungkin kira-kira dari rumah ini kalau alasannya itu pikirannya fokus, pokoknya pengen sholat langsung Allah di sini. Oh ya kadang disapa orang, nanti arep masjid, kadang mas pikiran wis belok meneh pisan. Tidak fokus. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat adalah baca Fatihah. Lah baca Fatihah juga harus bimuraati hurufiha wa tasdidatiha, menjaga hurufnya, menjaga sidah-sidahnya, jangan sampai salah. Makanya betapa pentingnya mau yang jadi imam kah
ataupun yang tidak imamkah, ini semua wajib baca Al-Fatihah. Jangan sampai salah Fatihahnya. Kalau salah ya batal. Karena itu rukun kaul. Rukun kaul. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat Nabi, kemudian salam, ini jangan sampai salah. Nanti masuk di belakangnya ada keterangannya. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihah, sudah yang keempat adalah Fatihah. Yang kelima ar-ruku'u, ruku. Lah ruku itu tangannya megangi lutut. Pegang lutut. Kadang megang sing ngisor banget gitu. Ono sing sakmu ini. Ya ini lho dipetelne, apa petelne bahasa Indonesia? Ditekan ya, rukuknya ditekan lututnya ini. Ya segini aja. Wong sing ngeten rukuk niku. Kok ngingoki apa ini? Model-model. Betul-betul ada yang zaman kita tuh ada yang model rukuk itu kok tidak ditegakkan apa namanya? Lututnya ditekan enggak ada sing gini nih. Kayak ngingoki apa ya kan? Nah? Nah, badan umpamanya itu kan lurus lah, nanti kata itu kayak belabakan itu lurus, gegeri. As-sadisu al-i'tidalu, i'tidal. Yang keenam i'tidal. Berdiri setelah rukuk itu namanya i'tidal. Nah biasanya yang dibaca takbir intiqal itu Allah Allah, khusus i'tidal ini sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, siapa? Allahu Allah, liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Itu riwayatnya gini. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat subuh ini, Sayyidina Ali ini datang terlambat, sudah agak kawanan. Apa kawanan itu? Siangan. Jalan menuju masjid ini ternyata di depan Sayyidina Ali ini ada orang tua, ada syekh. Artak balap kok wong tua. Gak tak balap aku ketinggalan. Ngono. Sayyidina Ali itu. Akhirnya ya sudah, adabnya itu dipakai Sayyidina Ali itu. Akhirnya sama-sama Sayyidina Ali tidak mau balap, tetap mengiringinya. Lah ternyata orang tua tadi dikirain ke masjid, ternyata orangnya bukan muslim, dia belok jalan, artinya tidak menuju ke masjid. Akhirnya Sayyidina Ali pas menuju masjid ini, kebetulan Rasulullah SAW ini rukuknya dipanjangkan, disebabkan karena sayapnya malaikat ini ditaruh di punggungnya Rasulullah. Rasulullah juga gak ngerti saat itu apa sebabnya, itu belum tahu. Akhirnya ketika Sayyidina Ali ini masuk di masjid, mendapati Rasulullah masih sujud, ini muji, alhamdulillah aku jek menemu sujudnya Rasul. Lah ketika Sayyidina Ali mengatakan alhamdulillah menemukan sujud Rasul, ini Rasul mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian hambanya. Makanya biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, khusus i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu sejarahnya seperti itu. Hingga ketika orang ini pas makmumnya ini masbuk mendapati seorang imam ini dalam kondisi rukuk dan bisa menekan rukuknya, maka bisa menekan 1 rakaat. Tapi ternyata ini imamnya sudah i'tidal, orangnya baru rukuk, ini gagal menemukan 1 rakaat. Dan terkadang ini masih di jamaah kita masih terjadi yang sebaliknya. Sholatnya sebenarnya sholatnya muwafiq, mulai awal sudah bersama-sama, tapi ketika imam ruku, orang dangdang ruku. Memang kan di situ disunahkan ketika imam baca Fatihah,
kita dengarkan kita disunahkan untuk mendengarkan. Begitu selesai kita dianjurkan baru membaca Fatihah. Dan terkadang baca Fatihah ini anak sing imam kecepatan. Adakala imamnya memang lambat. Ini bisa niteni sapa jadi imam. Nah imamnya biasanya bacanya cepat, ya dipercepat baca Fatihahnya. Nah ukurannya gimana? Ketika membaca tartil ini benar, insya Allah ketika membaca cepat juga akan benar, karena pengurangannya ini sejajar. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, ini akan terjadi ketika itu imami Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan pengurangannya kan sama, tetap bisa sesuai aturan yang ada. Ini info sebentar ya. Itu iklan. Halo. Waalaikumsalam. Pripun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Nggih sabar. Nggih sama-sama. Nggih. Sabar. Ini pun kula kayak ngaji niki. Nggih. Ini berita duka si Misno meninggal subuh niku. Misno. Ya, Misno mantan dan calonnya Dewi. Mantan dan calonnya meninggal dunia subuh tadi, mudah-mudahan meninggal dalam husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sakit ya. Ya, baru lanjut. Sampai mana tadi? Sami Allahu liman hamidah. Itu bacaan i'tidal. Kemudian as-sabiqu as-sujudu sujud. Sujud juga harus ada ketentuannya. A'dha'i sujud sab'atun. Anggota sujud 7. Hatuknya dibuka. Kalau yang saya ceritakan kemarin di rumah sakit umum itu, ini sujud itu ngene iki opo sih ya? Jadi sujud ini tak pikir ini mau dibuka, enggak, tetap gini. Dia sujud yang ning bathuke iki. Kok wani dadi imam. Sembrono niku berarti. Sembrono, tidak mengetahui aturan sujud. Kemudian 2 telapak tangan, lutut dan 2 kaki jari-jarinya. Jari-jari 2 kakinya. Nanti beda maknanya ya. Kemudian as-samin yang ke-8 adalah duduk di antara sujud 2. Duduk di antara sujud 2. 2 sujud. Sujud 2 dengan 2 sujud ya sama saja. Kemudian at-tasi'u yang ke-9 tumak ninah. Lah baru di fiqhul kuli. Satu persatu tadi sudah disebutkan, cuma di belakang sini at-tasi'u yang 9 itu tumak ninah disebutkan rukun yang sendirinya. Andai kata ini tadi mulai dari awal ar-ruku'u, yang kelima adalah ruku'. Kemudian as-sadisu at-tumak ninah fihi, tumak dalam ruku'. Ini jumlahnya 17. Nanti kita nyanyikan ini. Kita sekali nyanyilah nanti. Maka akan menjadi 17. Kalau diringkas jadi 1, maka rukun sholatnya 14 itu. Kemudian yang ke-10 adalah al-julusu li tasyahudil akhir, duduk tasyahud akhir. Berarti tasyahud awal ini bukan satu rukun. Maka sholat tarawih mereka yang aslinya sholat tarawih 8 itu 2 salaman saja, enggak pakai tasyahud awal. Yang Muhammadiyah itu kadang yang ikutnya kan keliru. Walu udah kok luru gitu. Mestinya kalau yang tasyahud awal itu bukan yang sholat 8 rakaat itu ya 4 rakaat 1 salaman, 4 rakaat salaman, kemudian witir ini 1 salaman, 3 itu.
Nah orang masyarakat tidak ngerti walu tapi loro, ngikuti tapi tidak ngikuti aturan yang sebenarnya. Ini tapi ya ben, daripada nggak sholat, Dan kene niku asline. Jadi sholat tarawih niku nasi walu niku 4 rakaat 1 salaman, 4 rakaat 1 salaman, kemudian 3 rakaat witir niku. Aslinya. Nah, orang cuma pengen cepet jelang, orang jamaah subuh salat witir, pas witir sholat tarawih. Ini kalau sudah 8 rakaat kan bubaran kan. Kabur. Tapi ben jangan dipaidu. Cuma ngikuti dah 8 rakaat gitu. Padahal aslinya 8 rakaat itu ya orang salaman. Ya saya ngikuti yang di sana Pak 8 rakaat tapi itu salaman ya sekarang. Ya karena apa? Tasyahud awal bukan satu rukun. Maka ketika itu lupa cukup apa? Membaca sujud sahwi. Ditambah sujud sahwi. Ada kata orang lupa lagi ya serap apa? Lupa lagi. Pun. Kemudian al-asyiru al-hadi asyara atas akhir lah. Kalau duduk tasawuf akhir itu menjadi rukun, tasahudnya juga rukun. Duduk itu rukun. Jadi selagi bukan duduk tasawuf awalnya, tapi yang menjadi rukunnya tasahud akhir. Maka ketika orang itu menjadi imam, mestinya sunnah tasawuf awal. Kemudian ini langsung yang rakaat yang ketiga karena lupa. Seorang makmum mengatakan subhanallah, subhanallah. Ini konsisten seorang imam masuk rakaat yang ketiga ya tidak boleh kalau duduk. Kecuali badannya belum tegak, masih bungkuk ke Allah, subhanallah yang tidak medun. Tapi kalau sudah berdiri tek, Allahu Akbar. Terus berdiri tegak, subhanallah, subhanallah. Ya. Si imam harus teguh, konsisten, tidak boleh mudun. Dan jamaahnya juga harus pintar, harus tahu itu tegak ya wis ben kadung ngadeg tekan ngadeg ya ndak usah subhanallah. Kecuali masih membungkuk tadi baru subhanallah. Subhanallah. Kemudian al-sani asyara yang ke-12 adalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fit tasyahudul akhir, di dalam tasyahud akhir. Harus ada sholawat Nabinya. Kalau yang menjadi rukun di situ menjadi rukun tasyahud akhirnya itu sholawat Nabinya. Kalau mau menambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu sudah tidak rukun. Rukunnya adalah sholawat Nabinya. Alinya tidak menjadi rukun. Maka dikata langsung salam cepat Allahumma sholli ala Muhammad assalamualaikum ya wis tutup sudah sah. Enggak apa-apa. As-salisa asyara yang ke-13 adalah assalamu salam. Salam. Kemudian yang keempat, ingat salamnya juga harus jelas assalamualaikum, jangan assalamualaikum, menghilangkan al syamsiyahnya, maka itu tidak boleh. Harus assalamualaikum, harus jelas. Ar-rabi asyara yang ke-14 adalah at-tartibu, tartib. Tartib itu ya sesuai dengan urutannya, tidak boleh dibalik-balik. Rukuk dulu, nanti baru sujud, baru i'tidal. Walaupun terjadi orang yang nggak paham, sholat subuh pakai surat sajadah. Pada ayat-ayat yang tertentu pada tengahnya itu kan disunahkan sujud tilawah. Ini tidak usah pakai rukuk, langsung sujud gitu, satu sujudan aja. Habis itu naik. Orang nggak paham ini sujud sholat model apa, ajaran apa lagi. Ada sujud cuma sekali, berdiri lagi, nggak pakai rukuk ya, karena tidak paham. Ini pernah terjadi pertanyaan ini di shooting saat itu.
ditanyakan, ini ajaran model apa? Mereka dirinya nggak paham aja. Saya dijelaskan memang tata cara sholat yang kebetulan menggunakan surat yang di dalamnya ada tilawahnya. Sujud tilawahnya ini seperti itu. Tidak harus pakai ruku. Ruku berarti kan masuk di rukun pertama selesai, rakaat selesai. Jadi tidak ada rukunya, langsung baca. Lanjutkan lagi suratnya, baru baca ruku. Tidak, itu rakaat pertama seperti itu. Ada pertanyaan? Bab rukun sholat harus paham kabeh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak apa-apa, mau duduk sepenting di halaqatul ilmu di situ hadir. Makanya Rasul mengatakan ya abadari julusuka sa'atan la taktumu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Abu Dar, dudukmu satu saat. Kamu enggak pegang pulpen, kamu enggak nulis ya, sambil keturun kan ya apa-apa bacakan ngene. Sing ngrungokne tok. Wis turun pisan. Pokoknya hadir di halaqatul ilmu di situ. Itu enggak ada penjelasan yang macam-macam, pokoknya hadir aja lah di situ. Maka itu lebih baik daripada memberikan 1000 kuda. Ya tentunya hitungannya akan lebih baik bagi orang yang mendengarkan, ngrungokne. Nah, nasi turu kan ya hasilnya kan tahu hasilnya. Cuma nilainya hadirnya tadi dapat. Itulah ya. Hah? Ya nilainya dapat oleh nilai apa? Nilai hadirnya. Hadirnya sama, hasilnya yang beda. Hasilnya yang beda. Ya akhirnya sing turu sing ngrungokne iso cerdas, sing ora ngrungokne pas sing turu ya enggak dapat ilmunya. Ilmu laduni iso ya. Gus Dur ya piye gitu. Ya ora apa-apa, ndak apa-apa. Boleh aja. Boleh aja. Sambil turu ora apa-apa. Boleh. Enggak. Ya jangan dibangunkan wong turu termasuk ibadah piye to. Lah wong turu kan termasuk ibadah. Jadi tidurnya orang alim atau tidurnya orang puasa ini kan ibadah. Naumu shaimin ibadah, wadir ing majlis enak. Turu tiba ngene ya ben. Wis ben. Ada yang lain? Nggih. Bagaimana hukumnya melafalkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kamar mandi? Misalnya kita baca doa, itu ayat Al-Quran yang dibaca, itu hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya makruh. Kalau kita mengaji ke kamar mandi tidak boleh. Lagi. Kita pas ngising penguyuh ya muapane Quran nang karo ngising. Enggak oleh. Makruh hukumnya, makruh hukumnya, bukan tempatnya. Jadi penempatan tuh biasanya ya menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mau dikatakan dolim ya gak enak. Jadi dolim itu kan wat usain min ghairi mahali, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Dan baca Al-Quran di WC itu kan bukan tempatnya. Itu makruh hukumnya. Jadi membawa tulisan kah mau baca Quran itu makruh hukumnya. Ya kurang tempat penempatannya yang kurang pas. Jadi makruh hukumnya. Kalau kita menyatakan apa? Bi? Kalau kita membaca doa seperti kita membaca semuanya. Oh itu kan bukan Al-Quran itu. Bukan Al-Quran.
Kalau doa kan masuk dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau masuk WC upayakan bisa doa. Karena di WC itu tempatnya setan, iblis. Ini pas enggak doa sampai disenggol, langsung geblak, bisa stroke. Kesenggol. Ya mau keluar kecil besar kan WC, pokoknya masuk di WC, upayakan ini berdoa. Karena tempatnya iblis itu senengannya neng WC ini tuh. WC. Kalau pas mau mandi, mamane mau telanjang ya pakai doa Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nggak dikelihatan sama pandangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal ya? Langsung hafal. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Besok tak kasihkan. Kenapa orang pengen cepat itu umpamanya ngaji langsung memorinya masuk tak. Ada tata caranya. Langsung gampang hafal. Kalau kita kadang-kadang di dalam WC itu kita waktu buang air itu kadang kenapa selalu ingat Al-Quran itu membaca Al-Quran tapi kita tidak baca semua ingat itu apanya kesehatan apa? Ya tidak apa-apa, baik aja ingat Al-Quran daripada ingat mantan pacar. Ini setan apa? Di dalam WC kan? Iya. Kalau tidak dilafalkan tidak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bahaya ini kalau ingat mantan pacar. Cukup ya? Ada tanya lain? Saya tak nyanyikan lagi biar di syuting ini. Karena kemarin ini yang diupload pengikutnya hampir 600. Di videonya kelihatan. Oh, lagunya bukan Allahumma bukan. Rukun sholat 17. Berapa? Rukun sholat 17 semuanya. Lu tadi kok 14 gimana? Tadi saya katakan karena kuli disebutkan satu. Kalau masing-masing berarti kan 17 kan gitu. Loh saya tahu lagunya. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, dua sempurna takbiratul ihramnya, tiga berdiri pada sholat fardunya, keempat harus membaca fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya, lima ruku dengan ruku yang sempurna, enam tumak ninah di dalam rukunya, tujuh bangun ruku i'tidal namanya, delapan tumak ninah di i'tidalnya, sembilan sujud lakukan 2 kali, ke-10 tumak ninah di sujudnya, 11 duduk antara 2 sujud, 12 tumak ninah di sujudnya, yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya, 15-nya baca sholawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya, 16 assalamu alaikum,
ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham, itulah macam-macam rukun sholat, semuanya harus kita hafalkan. Kita tambah dewi. Bisa nggih? Sudah tadi? Sudah. Mati. Matikan. Ayo satu lagi. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya, 2 sempurna takbiratul ihramnya, 3 berdiri pada sholat fardunya, 4 harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya, 5 rukuk dengan rukuk yang sempurna, 6 tumakninah di dalam rukuknya, 7 bangun rukuk iktidal namanya, 8 tumakninah di iktidalnya, 9 sujud lakukan 2 kali, ke-10 tumakninah di sujudnya, 11 duduk antara sujud 2, 12 tumakninah di sujudnya, yang ke-13 tahiyat akhirnya, 14 duduk tahiyat akhirnya, 15-nya saja salawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya, 16 assalamu alaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham, itulah macam-macamnya rukun sholat, semuanya harus kita hafalkan. Hafal ya? Semuanya harus kita hafalkan. Ini kan rukun sholat harus hafal, maksudnya enggak hafal. Oke, nggak ada pertanyaan. Sekali lagi, mudah-mudahan semakin bertambahnya ilmu yang kita miliki, semakin sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus masalah sholat ini supaya tidak ada salah-salah lagi. Maka yang saya katakan, juz 1 inilah yang menghantarkan kesempurnaan kita beribadah sholat, khususnya karena mulai toharoh sampai nanti tata cara tata sholat ini disampaikan di semuanya, maka tidak ada yang terlewatkan. Mudah-mudahan selagi sempurna sholat kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh, beras akeh duit akeh kanggo sangu lunga kaji Kanjeng Nabi, mugi Allah ngijabahi apa sing dijaluki iki, amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
mulki ilahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha subhana wa sahbi man ilaihi mansub. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma alhamdulillah kulli hal wa na'udzu bika min adhabin nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubana bi nuril ihsan, Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Quran, Allahumma nawwir qulubana bi nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahaswana wa tadarruana wa kull amali salihatina wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa dakhilna jannata mal abrar ya Hayyu ya Ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.